Ya, halo semuanya, saya Dr. Feni. Hari ini kita akan berbicara tentang gizi pada anak usia dini. Ya, memang untuk masalah gizi ini adalah hal yang sangat penting untuk anak-anak. Kenapa? Karena di masa-masa usia dini itu adalah masa emas pertumbuhan dari pertumbuhan otak emosional dari si anak itu. Jadi kebutuhan gizinya memang harus terpenuhi dengan sangat optimal. Nah, sebelumnya kita ingin tahu dulu apa sih ciri-ciri dari seorang anak yang gizinya itu tercukupi. Jadi ada 10 kriteria di sini, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dengan bertambahnya umur, harusnya anak itu akan bertambah padat dan bertambah tinggi. Jadi kriteria yang pertama itu adalah pertambahan tinggi. Dari mana kita bisa tahunya? Kita harus kontrol terus tuh setiap bulan, setiap tahun pertambahan gizi dari anak ini, pertambahan berat badan dan tinggi badannya itu seberapa. Nah, kemudian kita bandingkan dengan grafik tumbuh kembang, bisa didapat dari puskesmas atau mungkin dari PPA juga. Apakah anak kita ini tumbuh tingginya itu setara dengan anak-anak seusianya dia. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah anak akan memiliki postur tubuh yang tegap dan otot yang padat. Untuk mendapatkan otot yang padat ini, anak-anak harus mendapatkan suplai protein yang cukup, karena itu nanti dari jenis-jenis makanannya juga harus dipilih. Yang ketiga, anak itu memiliki rambut yang berkilau dan kuat. Jadi rambutnya nggak kusut, apalagi warnanya merah kayak rambut jagung, kecuali kalau disemir ya. Jadi nanti anak itu kalau rambutnya hitam bagus untuk orang Indonesia, maka dia harus dipenuhi kebutuhannya melalui protein. Bisa dapat dari daging, ikan, atau mungkin kacang-kacangan. Yang keempat, anak itu harus memiliki kulit dan kuku yang bersih dan tidak pucat. Untuk mendapatkan kulit dan kuku yang bersih ini, anak-anak harus dipenuhi kebutuhan vitaminnya, terutama vitamin A, C, dan E. Kemudian yang kelima, anak memiliki wajah yang ceria, mata yang bening, dan bibir yang segar. Nah, ini juga perlu dipenuhi kebutuhannya dari vitamin, biasanya dari vitamin A, C, dan E, juga dari vitamin B. Kemudian yang keenam, giginya bersih dan gusinya merah muda. Nah, yang di sini yang penting adalah vitamin B dan kalsiumnya. Kemudian nafsu makannya baik dan buang air besarnya teratur. Jadi nafsu makan yang baik ini intensitasnya idealnya kalau untuk anak 1-2 tahun atau seterusnya itu paling tidak 3 kali sehari, kemudian ada 2 snack. Dan buang air besarnya juga teratur. Diharapkan sehari sekali dia buang air besar. Kemudian anak itu bergerak aktif dan berbicara lancar sesuai dengan umurnya. Jadi kalau misalnya nih anak-anak usia 1 tahun, biasanya dia cerewet ya, itu tandanya anaknya sehat. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada anak-anak, "Mah ini kenapa? Pah ini kenapa?" Kemudian udah jangan cerewet gitu. Nah, itu sebenarnya tanda anak-anak yang sehat gitu. Jangan dihambat dia untuk berbicara dengan lancarnya. Nah, kemudian yang kesembilan, dia penuh perhatian dan bereaksi dengan positif. Jadi kalau misalnya anak itu diem aja, mungkin dia bawaannya lemes, tolong ini, tolong itu, dia malah diem aja, nggak ada perhatian, itu tanda anak-anak yang mungkin apakah gizinya kurang atau ada gangguan dalam tumbuh kembangnya dia. Jadi perlu diperhatikan juga anak-anak itu harus memiliki perhatian dan dia bisa bereaksi aktif terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ke-10, anak itu bisa tidur dengan nyenyak. Jadi setelah beraktivitas seharian, anak-anak ini harus dia punya jam waktu tidur yang cukup di malam hari, setidaknya 8 jam. Kemudian dari tidurnya itu kita bisa melihat apakah kualitas tidurnya ini baik atau enggak. Kalau misalnya anak-anak ini bangun dengan masih ngantuk, nanti di pelajaran di sekolah dia tetap ngantuk, pasti kualitas tidurnya itu kurang. Jadi diharapkan anak-anak ini selain dari jam tidurnya, kualitas tidurnya itu memang baik juga. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak ini. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu dulu pernah dengar namanya 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya itu sudah kita nggak pakai lagi. Kenapa? Karena di 4 sehat 5 sempurna itu kita mengenalkan tentang bahan-bahan makanan yang bergizi, tetapi tidak diatur porsinya seberapa banyak. Di situ ada hidrat arang ya, karbohidrat, protein dari hewani, protein nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ada susu. Tetapi nggak diatur jumlahnya. Jadi saya makan burger misalnya, karbonya banyak, sayurnya cuma selembar, itu termasuk 4 sehat juga gitu, tinggal tambah susu jadi sempurna gitu kan. Padahal sebenarnya itu bukan makanan yang sehat, karena itu sekarang berkembang yang namanya pedoman gizi seimbang. Nanti ada gambar tumpeng gizi namanya, dan di situ kita bisa belajar proporsi makanan yang sehat itu seperti apa. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat juga
ada proporsi makanan yang berbeda-beda untuk masing-masing usia. Dari usia 6 sampai 23 bulan berbeda dengan usia 2 tahun sampai 5 tahun, atau juga berbeda dengan usia dewasa. Nanti kita bisa lihat gambarnya di mana proporsi pada anak-anak 1 sampai 2 tahun ada 35% makanan yang kita dapat dari hidrat arang, yaitu karbohidrat dari nasi mungkin, atau jagung, singkong, ubi, dan yang lain-lainnya. Kemudian 30% kita dapatkan dari protein hewani atau nabati. Kemudian ada 25% dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian ada juga proporsi kecil untuk kacang-kacangan sekitar 10%. Jadi dengan memenuhi kebutuhan ini diharapkan kita bisa memenuhi kebutuhan anak-anak itu sesuai dengan usianya dia. Nah, kemudian dalam pedoman gizi seimbang itu ada 4 pilar yang perlu dipenuhi supaya anak kita itu bisa tumbuh dengan optimal. Bukan hanya dari gizi aja, kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar, kamu adalah apa yang kamu makan. Itu dulu. Tapi sekarang kita pegang adalah kamu adalah apa yang kamu serap dari apa yang kamu makan. Jadi kita makan banyak, tapi ternyata cacingan, nggak ada yang diserap juga, sama aja gitu kan. Karena itu dalam pedoman gizi seimbang di situ ada 4 pilar. Yang pertama, makan beraneka ragam. Jadi nggak bisa kita hanya kasih anak kita makan apa yang dia mau. Mah hari ini makan nasi telur, ya. Malamnya mah nasi telur, ya. Besoknya nasi telur lagi, nasi goreng telur. Besoknya nasi telur ceplok. Itu dia nggak mungkin seimbang karena makanannya nggak beraneka ragam. Jadi kita harus memberikan beraneka ragam jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan anak ini, bervariasi dan berubah-ubah setiap hari. Itu akan lebih bagus dibandingkan dengan makanan yang monoton meskipun setiap hari selalu ada karbohidratnya, proteinnya, sayurnya, tapi monoton terus gitu. Jadi kita harus belajar dengan memberikan makanan yang beraneka ragam. Itu pilar yang pertama, makanan yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua, kita harus membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi saya kasih contoh pertama, anaknya makan banyak tapi ternyata cacingan kayak gitu. Kenapa bisa cacingan? Karena perilaku hidupnya tidak bersih dan sehat. Untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat ini, paling penting pertama adalah harus rajin cuci tangan. Cuci tangan juga harus ada aturannya, pakai sabun dengan air mengalir dan dia dengan langkah-langkah yang benar. Seperti itu. Jadi tidak asal kena air, kena sabun kemudian selesai, tapi dengan langkah-langkah yang benar. Ada beberapa langkah cuci tangan yang harus diikuti dan bisa diajarkan dari anak-anak supaya nanti sampai dewasa dia bisa mengikuti aturan cuci tangan yang benar. Nah, selain cuci tangan, yang penting juga adalah kuku. Jadi kuku harus rajin diperiksa kemudian dipotong jika memang sudah mulai panjang agar tidak ada kotoran-kotoran tanah misalnya kalau anak-anak suka main di luar yang nempel di kuku itu dan nanti bisa menyebabkan penyakit yang lain. Nah, khusus dalam masa pandemi COVID ini ditambah lagi nih perilaku hidup bersih dan sehatnya apa? Misalnya pakai masker atau mungkin pakai face shield. Dan ini perlu saya ingatkan lagi bahwa face shield itu tidak menggantikan masker. Jadi masker itu yang paling pertama dan harus selalu dipakai. Kalau dia keluar main sama temennya, kalau dia berinteraksi dengan orang lain, masker harus pakai. Face shield tambahan. Face shield tidak menggantikan masker, jadi masker plus face shield akan lebih bagus. Nah, kemudian juga harus menjaga jarak, paling enggak 1,5 sampai 2 meter. Selama pandemi ini sebenarnya diharapkan anak-anak nggak main yang berkerumun-kerumun ya. Sepeda-sepedaan masih boleh, badminton boleh, tapi kalau main yang berkerumun-kerumun, misalnya apa ya, bentengan, juga kejar-kejaran terus peluk-pelukan, itu hati-hati. Itu bisa menjadi salah satu tempat untuk penularan COVID. Nah, kemudian pilar yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik secara teratur. Nah, ini tidak diatur dalam 4 sehat 5 sempurna, aktivitas fisik, padahal itu juga mendukung untuk gizi anak itu menjadi lebih seimbang. Bagaimana supaya anak itu bisa punya otot yang kuat? Tentu ditambah dengan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang disarankan itu memang tidak perlu yang terlalu heboh. Jadi kita bisa dengan jalan-jalan, bisa dengan lari-larian, bisa dengan renang atau yang lain-lain sesuai dengan kesukaan anaknya aja. Paling enggak 30 menit non-stop dia bisa olahraga, aktivitas, lari-larian sambil bermain mungkin, dan itu sudah bisa memenuhi kebutuhannya dia untuk sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah pilar keempat, mempertahankan berat badan yang ideal. Jadi jangan sampai anak-anak itu kita kasih makanan terus, ya makan terus sampai anaknya cabi gitu ya, kelihatannya lucu, wah gemesin banget anaknya cabi, padahal sebenarnya
dia sudah berat badan berlebih dan di masa depannya itu justru berisiko untuk penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya diabetes atau mungkin hipertensi. Jadi penting sejak anak-anak dia diatur berat badannya, jangan sampai dia berlebih. Diatur pola makannya, disesuaikan dengan kebutuhannya dia, ditambah dengan aktivitas fisik supaya jangan sampai berat badannya ini berlebih atau mungkin malah kurang seperti itu. Nah, dengan prinsip-prinsip gizi seimbang ini diharapkan nanti anak-anak kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembangnya dia, daya ingatnya dia, untuk perkembangan otaknya dia, karena memang di waktu 1-2 tahun itu adalah masa-masa kritis. Dia biasanya suka bereksplorasi seperti itu, lari-larian kemana-mana, nggak mau diem gitu ya. Nah, menjadi tantangan juga bagi bapak ibu biasanya anaknya nggak mau makan karena kesukaan main gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dibantu anak-anak ini supaya dia ditingkatkan nafsu makannya. Gimana caranya? Diharapkan sih kalau bisa dia bisa makan bareng sama keluarga. Jadi jangan diajak terus setiap makan sambil main, karena nanti pasti dia lebih banyak mainnya. Boleh sih diselingi misalnya di meja makan sambil dikasih hiburan apa gitu supaya suasana makan itu jadi menyenangkan. Tetapi jangan sampai dia dibiarin main lari-larian sambil nanti berhenti dulu makan kayak gitu. Takutnya nanti perutnya sakit karena sambil lari-larian kayak gitu. Nah, kemudian bisa juga bapak ibu memberikan makanan dengan kreasi-kreasi tertentu sehingga menarik dan anak itu pengen ngincipin gitu. Karena kalau misalnya kita kasih kamu harus makan sayur, makan ini gitu, tetapi nggak menarik buat anaknya, dia pasti nggak mau coba gitu. Jadi boleh dikreasikan ibu-ibu bikin makanan yang menarik supaya dia pengen makan. Nah, kemudian bisa juga mungkin nanti kalau pandemi sudah selesai ya, ngumpulin anak-anak. Jadi ajak makan bareng-bareng anak-anak supaya dia juga tahu, oh ternyata anak-anak yang lain juga doyan nih makan kayak ginian gitu. Makan sayur, makan buah, oh ternyata enak juga. Jadi itu bisa dipraktekkan mungkin kalau misalnya di dalam satu keluarga ada beberapa anak-anak, ajak makan bareng supaya dia melihat, oh papa mama juga makan ini, adik kakak juga bisa makan ini, seperti itu. Nah, kemudian nanti anak-anak juga diajar supaya dia bisa makan sendiri. Jangan sampai ibu habis waktunya untuk nyuapin anak sambil ngejar lari-larian, tapi anak-anak ini diajar supaya dia juga bisa makan sendiri. Jangan berharap anak-anak itu makan pasti langsung bersih semua. Mungkin dia berantakan, jatuh-jatuh kemana-mana, tapi tidak apa-apa, berani kotor gitu ya, kayak iklan ini sabun. Berani kotor itu baik, jadi biar anak-anak itu bereksplorasi, dia makan aja. Awalnya berantakan nggak apa-apa, tapi yang penting dia mau mencoba. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap supaya anak-anak nanti bisa mendapatkan gizi yang cukup. Jadi nanti untuk daya kembangnya dia, daya pikirnya dia, emosional dan juga kognitifnya dia bisa berkembang dengan baik. Jadi anak-anak yang pintar dan nanti di masa depannya dia juga terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin ternyata sudah tertumpuk dari masa kecilnya. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu.